Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengapa ujian semakin berat? Mengapa rizki semakin sulit, hidup semakin susah dan menderita? Lalu bagaimana solusinya? Mari dengarkan solusi di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak sedikit dan tidak jarang orang yang sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru ujian semakin kuat, rezeki semakin sulit, hidup semakin susah dan menderita. Ini bukan hanya satu dua orang, tetapi banyak sekali orang-orang yang tatkala berusaha mendekatkan diri kepada Allah tapi justru ditimpa ujian. Nah, memang seperti itu. Seperti itu memang. Jadi jangan heran, jangan kaget apabila ada manusia-manusia yang dulunya, mohon maaf, jauh dari Allah, mereka suka berbuat maksiat, tapi dibiarkan oleh Allah, rezekinya malah banyak, mudah, lancar. Tetapi mengapa tatkala dia sudah berusaha taubat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tapi malah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, bahkan rezekinya sangat sulit? Maka dengarkanlah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah mengira oleh kalian bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, sedangkan Allah akan menguji kepada kalian, sehingga Allah mengetahui, Allah maha tahu ya, tetapi Allah ini maksudnya adalah untuk kalam kepada manusia, kepada makhluk. Allah mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah juga mengetahui orang-orang yang bersabar. Ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina walanabluwa akhbarakum. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Jadi sudah Allah firmankan, sudah Allah tetapkan bahwa Allah akan menguji kepada kita semua. Tatkala kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, malah justru kita akan diuji oleh Allah, sehingga Allah betul-betul mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kita dan orang-orang yang bersabar. Dan Allah akan menguji orang-orang yang terbaik di antara kita. Ini luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jazai ma'idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan yaitu beserta besarnya ujian. Jadi kalau balasan semakin besar, maka ujiannya semakin besar. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar pula atau semakin tinggi pula ujiannya. Kan
pepatah mengatakan semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin besar pun angin kencang menerpanya. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Di dalam redaksi lain, idza habba Allah 'abdan ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji dia. Faman radhiya falahu ridha. Dan siapapun yang tatkala diuji oleh Allah, dia ridha. Nah inilah kata kunci nih, solusi. Tatkala kita diuji oleh Allah, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah ujian datang bertubi-tubi, semakin berat, semakin berat. Kalau dia ridha bahwa itu ujian dari Allah sebagai tanda cintanya Allah. Karena kata Rasulullah, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Kemudian kita ridho, ya kita sadar ini ujian dari Allah. Apakah saya akan bersabar untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataukah saya akan putus asa? Nah kalau kita bersabar menerima ujian-ujian itu, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih besar, bahkan mendapatkan ridhonya Allah. Wa man sakhita falau sukhtu. Dan siapapun yang murka, yang tidak sabar apabila diuji oleh Allah, maka dia justru akan mendapatkan murkanya Allah. Oleh sebab itu inilah fase-fase masa-masa yang transisi. Masa yang transisi ini sangat berbahaya. Apabila kita diuji oleh Allah, kemudian kita sadar bahwa ujian itu sebagai tanda cintanya Allah akan menaikkan derajat kita. Kita tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah, rawe-rawe rantas malang-malang buntung. Kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah karena kita diuji oleh Allah. Kita sadar bahwa itu ujian, maka nanti hasilnya akan sungguh luar biasa. Tetapi jika kita tidak ridho, kita murka, kita menggerutu, kita bahkan menjumpah-nyumpah, akhirnya kita putus asa, nah tatkala itulah justru akan mendapatkan murkanya Allah. Oleh sebab itulah solusinya tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah hanya satu, ridho. Ridho rela di dalam hati. Kita harus sadar bahwa tatkala kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, maka jalannya sangat terjal. Jalan sangat terjal sehingga kita harus terpeleset, terpelanting. Kita harus menginjak-injak batu yang sangat terjal sehingga kaki kita berdarah-darah. Dan kita juga terkuras tenaganya. Terkuras tenaganya, bahkan kita ngos-ngosan. Itulah ujian. Ujian sebagaimana kita mendaki gunung. Semakin kita akan ke puncak, maka ujian itu semakin besar. Oleh sebab itu sekali lagi sadarilah bahwa tatkala kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ujian semakin besar, itu tanda cintanya Allah. Maka kita harus ridho dan cinta kepada ujiannya Allah. Demikian jawaban kami, semoga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.